Ini sebagai konteks untuk pengetahuan lu juga ya. KPI itu tidak bisa menyensor. Yang bisa menyensor itu cuma stasiun TV tersebut. Stasiun TV ini ketakutan. Saking takutnya akan dikirimi surat atau diberikan peringatan, mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menurut mereka aman. Dan aman di mata mereka adalah dengan menyensor Sandy si tupai yang lagi make bikini, atau pentil sapi yang lagi diperes sama orang lagi liputan. Kalau misalkan mereka bisa ngelakuin itu, masa kagak bisa diilagin sih? Kenapa malah didatengin gitu? Otak ya kadang. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah bahasan di mana kita nantinya akan melihat perkara-perkara yang terjadi di negara kita tercinta. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini lagi banyak banget masalah. Setiap bulan pasti ada masalah baru. Cuman masalah di bulan ini tuh yang jadi highlight banget adalah sebuah hal yang berbeda tentang perkara-perkara yang pada dasarnya nggak umum lah gitu. Kayak ini deh, kepak sayap ayam suci, sebuah tempat makan yang kita semua ngira kalau dia jualan sayap ayam digoreng, tapi ternyata tempat mabuk yang kemudian rame, orang-orang pada nongki di sana. Dan kalau kita lihat, buset dah, ini ngalah-ngalahin orang mau ini vaksin. Apa jangan-jangan mereka mau vaksin? Kita nggak tahu. Terus sebuah perkara tentang salah satu institusi di Indonesia yang kemarin lagi ada masalah di dalam internal mereka tentang kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tapi baru-baru ini ada sebuah kabar yang ngasih tahu kalau terduga pelaku, terduga ya, harus terduga nih karena belum pasti. Terduga pelaku ingin melaporkan balik atas dasar pencemaran nama baik menggunakan sebuah hal yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Dan itulah alasan kenapa UU ITE pun akhirnya trending dan rame lagi diomongin, karena ini tuh senjata yang mematikan banget dan bisa dipakai sama orang-orang yang punya uang di dalamnya. Orang-orang susah mah ya udah nikmatin aja hidup lu, kena begituan terus-terusan. Tapi perkara yang menjadi highlight dari bulan ini yang sangat amat membuat masyarakat dan orang-orang emosi adalah tentang perkara dari orang ini. Saipul Jamil yang baru keluar dari penjara. Tapi kalau lu lihat, keluar dari penjaranya sepertinya terlalu bahagia kayaknya, sampai akhirnya melakukan hal-hal yang rasanya tidak seharusnya orang-orang baru keluar penjara lakukan. Dia keluar dari penjara dengan mobil merah, banyak wartawan di sana, dikalungin bunga kayak orang pergi ke Bali, padahal ini keluar lapas. Keluar penjara sama lapas beda, tapi ya gitulah. Dia keluar dari penjara berkalungkan bunga, dada-dada dari atas mobil yang kapnya kebuka kayak orang kaya. Well, gua nggak tahu dia masih kaya apa kagak. Ada bunga di, ya Allah. kemarin kan Indonesia baru selesai. Gue lupa sih udah selesai atau belum atau masih proses. Intinya ada Paralimpik. Dan itu yang diadain di Jepang, masih kelanjutan dari Olimpik. Nah, orang-orang dari Paralimpik ini berhasil mendapatkan medali. Ada beberapa yang berhasil mendapatkan medali. Tapi sepertinya tidak serame ini. Kenapa ada orang keluar dari penjara dikalungin bunga kayak orang habis menang kejuaraan? Dia habis tinju sama Manny Pacquiao, anjing itu gua. Kagak masuk akal lu, bangset. Dikalungin bunga, keluar pawai pakai mobil dada-dada. Gini dada-dada. By the way, sebelumnya gini deh, waktu gue lagi ngedit gue baru sadar di postingan IG ini ada sebuah artikel. Artikelnya bertuliskan, berhati lembut, Saipul Jamil tak dendam ke pria muda yang membuatnya masuk penjara. Emang harusnya begitu. Kenapa berhati lembut? Orang tuh kalau masuk penjara karena hatinya tidak lembut. Kalau hatinya lembut, habis di blender berarti. Ini siapa sih yang nulis? Goblok dah. Bukan pria muda yang membuatnya masuk penjara, dia yang masuk penjara karena memperlakukan pria muda dengan hal-hal tidak semestinya. Nih Adi Yoga gue cari artikelnya kan, terus gue ketemu Adi Yoga Priambodo. Tolong oke Zone, siapapun ini jurnalis. Masa jurnalis kayak gitu caranya sih? Kak ya, ini orang-orang kayak gini gue sumpahin, lu setiap
masak Indomie bumbu kecap, minyak sama sausnya hilang, lu mampus lu, biar asin-asin doang. Kagak jelas banget, goblok. Lanjut. Gue paham kalau misalkan itu adalah sebuah hal yang dia lakukan untuk merayakan kebebasannya dia, itu adalah hak dia untuk merayakan sesuatu. Tapi di dalam hati kita semua, kita sadar kalau itu bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Karena kasusnya dia tuh nggak main-main gitu. Sebagai konteks gini, biar gue kasih tahu dulu. Pada tahun 2016 lalu, orang ini dipenjara karena 2 kasus utama. Yang pertama adalah kasus pencabulan anak di bawah umur dengan menghap alat kelamin dari anak kecil yang lagi tidur. Yang mana kalau lu dengar lagi videonya itu durasinya nggak sekali doang. Jadi buka langsung gini, langsung ngehap, udah dia langsung kaget. Jadi udah setelah kaget mau kayak orang marah gitu. Kayak orang marah gitu. Gue setiap kali ngedenger kalimat ini ya, gue masih sebel. Dia kaget kayak orang marah gitu. Ya jelas marah, gimana? Tiba-tiba dipegang sama orang. Dan ini bukan cuma orang, it's a fucking Saipul Jamil gitu. Dang. Terus dia dijatuhin hukuman penjara karena itu. Dan lagi perkara itu ditambah karena kasus suap yang dia lakuin dengan menyuap salah satu Mahkamah Agung, Majelis Hakim, sorry. Dia menyuap Majelis Hakim dengan 250 juta. Dan ketahuan, kemudian ditambahlah masa hukuman penjaranya itu. Jadi akhirnya dia ngejalanin hukuman selama 5 tahun di sana, yang padahal vonisnya dia itu sebenarnya 8 tahun kurungan. Karena awalnya itu dia harusnya dipenjara 3 tahun ya, 3 tahun untuk perkara pencabulan anak di bawah umur itu. Tapi kemudian dinaikin menjadi 5 tahun. Ditambah sama kasus suap itu. Kasus suap itu pidananya 3 tahun, total 8 tahun. Tapi dia dapat remisi 30 bulan atas dasar berkelakuan baik. Yang mana setelah gue pikir-pikir lagi, ya dalam penjara masa mau ngelakuin jahat. Gimana? Orang udah di penjara masa masih mau ngelakuin kejahatan. Nih, tak hanya itu, vonis pencabulan Saipul Jamil lalu diperberat Pengadilan Tinggi DKI, vonisnya jadi 5 tahun. 5 tahun ditambah sama suap itu 3 tahun, jadi total 8 tahun. Tapi ya akhirnya karena remisi itu dia bisa keluar tahun ini September tanggal 2 tahun 2021, yang kemudian menjadi sorotan publik, menjadi amarah orang-orang karena ini tuh kasus berat, men. Kasusnya tuh orang ngelihatnya sebel karena korbannya trauma. Maksudnya korbannya bisa trauma, hidup dengan bayang-bayang itu seumur hidupnya. Terus gimana kalau misalkan tiba-tiba korban ini ngelihat di TV ada dia yang dengan sukacita, kayaknya kayak santai aja, kayak merasa tidak melakukan apa-apa, merasa kalau dengan di penjara dia bisa kembali dan sesantai itu menghadapi hidup. Yang padahal itu udah sempet jadi bahasan orang-orang juga, karena orang-orang udah mikir kayak iya itu bisa ngebikin trauma lagi bagi korban, dan itu yang jadi garis bawah orang-orang gitu. Gue kalau jadi korbannya ya, terus tiba-tiba ngeliat TV orang yang udah memperlakukan gue demikian tiba-tiba dikalungin bunga, kata gue aduh. Bagi gue ya, gue nggak tahu pandangan lu gimana, tapi bagi gue pribadi untuk kasus pedofil itu adalah kasta paling rendah yang orang lain bisa lakukan dalam konteks kejahatan gitu. Maksudnya korban lu nih adalah seorang anak-anak gitu, yang mana lu udah dewasa, badan lu gede gitu, lu bisa melakukan itu tanpa takut untuk dilawan gitu. Sasarannya adalah orang gak berdaya, anak-anak gitu. Dan itu menjengkelkan sekali kalau diingat-ingat. Well, sebagai perbandingan gini, sebenarnya gue sebenarnya nggak terlalu suka buat ngebawa perbandingan satu dan lain hal ya, tapi gini, kalau misalkan kita mau bandingin sama orang-orang Korea, di Korea Selatan tuh ada sebuah apa ya,
perlakuan yang tidak baik ketika lu udah melakukan sebuah skandal di luar sana gitu. Kalau lu punya skandal di Korea, abis lu. Asli abis. Jangankan dapet job, lu keluar rumah aja dikucilin sama masyarakat, kayak diliatin. Orang-orang jadi pada gedek sama lu gitu. Bahkan artis Korea yang kena skandal terus lagi ada di kontrak sama drama, series atau film segala macam gitu, ketika scene-nya dia muncul, mukanya bakal disensor atau bahkan di-cut biar nggak nongol gitu. Ada salah satu film yang Ara pernah ceritain ke gua. Jadi orang ini kena skandal, mukanya kagak dikasih lihat tapi cuman bagian belakangnya doang. Yang mana bagian belakangnya juga bisa diganti sama orang lain gitu, diganti terong juga kayaknya nggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya dia bakal di-cut sekontrak-kontraknya dan ya udah scene itu bakal dihilangin gitu. Di Korea juga nih. Di Korea bahkan ada berita yang gue temuin. Kalau misalkan lu ngelakuin kejahatan seksual, kaki lu bakal dipasangin gelang kaki elektronik yang mana lu bakal dipantau. Meskipun lu udah keluar dari penjara, lu bakal dipantau, lu bakal dicari tahu, bakal terus dicari tahu sama polisi lu di mana, lu lagi ngapain segala macam. Kalau lu mau bandingin itu sama Indonesia, keluar dari penjara, cuan, duit. Dan bahkan gue sempat ngelihat salah satu video yang ngasih tahu kalau manajernya ini udah ngedapetin telepon dari berbagai macam acara. Gue lupa pasti dia ngomong gimana, tapi intinya dia udah ditelepon sama pihak TV dan ngedapetin kontrak untuk berbagai macam acara. Bahkan ketika dia belum keluar. Jadi ketika keluar langsung kerjaan banyak, langsung job di mana-mana. Dia tanggal 2 keluar, tanggal 3 udah masuk acara TV. Ya Allah. Yang ada di pikiran gue adalah gini, manusia bangsa mana yang sekiranya punya ide untuk yang kayak, aduh, rating kita kayaknya turun nih, sepertinya kita harus nelpon orang yang baru keluar dari penjara. Siapa orang itu? Temuin, kita sumpahin supaya tiap pagi setiap hari 24 jam tetangganya motongin keramik di rumahnya, ya. Atau setiap 24 jam tetangganya manasin motor yang knalpotnya bobokan biar tuh kuping orang pengang, biar masuk ke otak, biar paham kalau apa yang dilakuin itu. Orang kayak kagak ada orang lain aja loh. Maksudnya artis di Indonesia banyak kan? Ada berapa sih? Coba gue tanya dah. Coba gue tanya sama lu, artis di Indonesia berapa sih? Emang kurang gitu? Harus banget yang baru keluar dari penjara. Lu mau bilang mau ngasih rezeki ke orang, iya, tapi kan dia pahami dulu kondisinya gitu. Orang mana bisa terima sih? Makanya itulah yang ngebikin orang-orang sebel ketika pertama kali ngeliat yang kayak gituan tiba-tiba ada di TV anjing. Mak gue kayaknya ngeliat TV nonton, ya dibakar langsung direbus itu TV gue anjing, kasih kuah. Cuma gue di sini bahkan gue masih berusaha untuk objektif gitu. Gue masih berusaha buat mikirin kalau misalkan gue ada di posisi dia itu gimana ya, mana ngapain gue jadi kayak dia gitu. Gue masih mikirin tentang sebenarnya ya dia cuma nerima gitu. Yang minta adalah stasiun TV. Tidak mungkin dia datang kayak gue pengen main dong di acara TV lo gitu. Tidak gitu. Dan di sini gue malah lebih memfokuskan diri ke ya kenapa stasiun TV ini malah minta dia gitu. Kayak harus banget, tapi gimana? Apakah ini ada hubungannya sama rating apa gimana? Ya kita semua tahu gitu. Ini udah jadi rahasia umum kalau TV yang dicari adalah rating, dan rating adalah hal paling utama untuk kesenjangan hidup orang-orang yang ada di TV. Tapi kan caranya kenapa harus banget begitu sih? Om Deddy undang Om Deddy acara ke TV banyak. Astaga. Ketika yang tadi gue bilang dia kan tanggal 2 tanggal 2 itu baru keluar. Tanggal 3 dia ada di sebuah acara TV yang mana langsung masuk nomor 1 di trending. Mas Atta, kalau Anda mau trending astaga. Trending nomor 1 di YouTube Indonesia ngebahas tentang perkara itu. Dan di sini ini adalah hal yang sebenarnya salah satu yang gue sebalkan gitu. Gue nggak bisa ngebayangin gimana kalau misalkan gue korban terus tiba-tiba nonton TV ada dia gitu. Dikalungin bunga lagi, masih loh ada bunganya. Kata gue mah udah apa bunga-bungaan.
Di acara TV ini dia pun diwawancara sama beberapa orang. Orang-orang itu nanyain kayak, oh gimana perasaan di penjara gimana? Yang mana itu cukup tolol ya maksudnya. Kenapa orang nanya bisa-bisanya kayak, oh gimana pengalaman waktu di penjara? Di penjara pengalaman apa? Tapi dia intinya sempat diwawancara terus dia bilang trauma masuk penjara. Yang mana itu menimbulkan pemikiran-pemikiran lain di luar sana gitu. Kenapa harus trauma? Maksudnya kenapa lu yang trauma? Lu tuh harusnya trauma sama perbuatan lu, bukan masuk penjaranya gitu. Traumanya tuh harusnya, ini kalimat dari ada bagus banget nih. Harusnya lu tuh bukan trauma masuk penjaranya, tapi trauma buat ngulangin perbuatan itu lagi gitu. Karena perbuatan itulah yang seharusnya menjadi titik poin dari apa-apa yang dibenci sama orang-orang. Harusnya kalau lu mau ngomongin trauma itu lu tanya kalau misalkan ada korbannya gitu. Trauma itu adalah korban, bukan pelaku. Kalau pelaku trauma, ya semua orang di penjara itu trauma. Tak ya pada. Gua tetap masih berusaha buat ngelihat perdebatan di internet kayak hak korban udah terpenuhi lewat vonis pidana si orang ini. Trauma korban adalah bekas luka, tapi bukan berarti nggak bisa dipulihkan. Di sisi lain, haknya dia juga adalah untuk kembali ke masyarakat. Kenapa dia dapat exposure berlebihan? Ya bukan salah dia sepenuhnya, orang keluar. Dan itu juga yang menjadi perdebatan gitu. Exposure ini dihadirkan karena ya ada stasiun-stasiun TV, ada acara-acara TV yang mau mendongkrak gitu kan, yang untuk menaikkan dia gitu. Dan balik lagi sebenarnya itu adalah keputusan dia gitu. Kenapa dia mau masuk TV gitu dengan kondisi yang kayak gini, yang udah jelas ketika dia ngelakuin itu perdebatannya bakal rame. Mungkin dia butuh uang seperti yang ada di acara ini, bahkan dijelaskan kalau dia bakal minjem duit dari salah satu host yang ada di sana yang tandanya dia butuh uang, dan ketika dia butuh uang dia menerima acara TV. Yang lebih gue sebel lagi dari acara TV ini adalah orang di TV itu sempat bilang kalau itu cobaan buat dia. Enggak men. Kenapa lu menyebut itu sebagai cobaan? Itu bukan cobaan, itu adalah sebuah hal yang emang lu harus dapetin untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang dia udah lakuin. Karena yang udah dia lakuin itu tidak normal gitu. Kalau lu ngomong cobaan, ya cobaan itu adalah cobaan untuk korban, bukan untuk pelaku. Kalau pelaku ngomong cobaan, emang kita seharusnya tidak lagi untuk membawa kata pelaku ketika seorang itu udah keluar dari penjara gitu. Karena itu tidak etis dan tidak enak untuk didengar. Tapi kalau bilang cobaan gitu, cobaan tuh kalau misalkan dia baru keluar penjara tanggal 2, tanggal 3 dia harus ada acara TV. Dia harus nelpon kantor polisi untuk minta surat kelakuan baik, ya. Karena kalau mau kerja tuh butuh SKCK, butuh surat kelakuan baik gitu. Kemudian itu susah diurus, itu baru namanya cobaan gitu. Karena ada proses yang memang harus dilakuin. Itu yang sempat gue pikirin, apakah ketika masuk TV tidak perlu surat kelakuan baik gitu. Jadi karyawan kayaknya perlu. Oh, masuk TV kan talent bukan karyawan, gue lupa. Ketika dulu Lucinta Luna bahkan diblokir dari TV. Well, gua nggak tahu bridgingnya kayak apa ya. Gua bingung bridgingnya gimana. Tapi anyway, Lucinta Luna dulu sempat diblokir, sempat tidak boleh tayang di TV karena sifatnya itu laki-laki tapi perempuan tapi laki-laki. Konteksnya susah ditebak lah gitu. Maksudnya yang berubah itunya lah gitu. Tidak boleh ditayangkan di TV karena satu dan lain hal. Itu bisa loh gitu untuk tidak ditayangkan, untuk tidak menayangkan dia gitu. Tapi masa iya nggak bisa sih ngurusin yang kayak ginian gitu. Gue tahu konteksnya beda, tapi ketika yang kayak gitu aja bisa, masa ini nggak bisa gitu. Ya mungkin mereka lagi sibuk ngurusin tentang internal mereka yang mana tidak kelar-kelar, yang mana pada akhirnya terduganya malah ngelaporin balik. I mean, that's a really dumb. Shit. Gue pengen tahu deh pitching idenya gimana gitu ketika memasukkan dia gitu untuk ke acara TV tersebut. Kayaknya kita perlu masukin dia deh ke acara TV kita yang ini gitu. Tapi biar menarik gimana ya? Biar menarik pakai baju penjara aja. Pakai baju tahanan. Kok ya otaknya nyampe ke sana gitu. Kayaknya gini deh, kayaknya emang mereka sengaja gitu. Maksudnya ketika itu udah terjadi, yang bisa dilakukan nanti adalah minta maaf. Ketika minta maaf kan udah selesai gitu. Yang penting duitnya masuk dulu nih, minta maafnya belakangan. Yang gue takutkan adalah begitu. Dan ketika semua stasiun TV berpikiran kayak gitu,
Hilang men, nalar orang-orang yang nonton tuh hilang men. Capek gila. Dan gak cuma dia pakai cosplay pakai baju penjara, pakai baju tahanan, dia juga cosplay pakai baju polisinya. Kata gua, "Woi, lu pengen gak jadi sipir, bukan. Sipir itu apa sih? Sipir. Ya itulah. KPI bahkan sempat bilang gini, tak ada aturan larangan Saipul Jamil tampil, tapi pihak TV harus bijak. Lo tau gak sih kebijakan orang tuh beda-beda tergantung kondisi tergantung kondisi orang itu. Kalau orang itu kaya, bijaknya bagus, ngomongin tentang wah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tai kucing. Tapi kalau lu miskin, bijak lu beda. Cari duit goblok ya banyak. Harus bijak tuh gimana? Ngomong-ngomong TV tuh harus bijak gimana? Nggak tahu masih ada sinetron pacar-pacaran sampai sekarang anjing. Kemudian pada akhirnya pihak KPAI buka suara. Komnas Perlindungan Anak minta televisi hingga media mainstream boikot Saipul Jamil. Bahkan berikan pesan menohok pada Inul, jikalau anak Anda korban, apakah Anda akan berkata seperti itu? Karena siapa namanya? Inul Daratista itu juga adalah orang yang emang ya pada dasarnya dari awal dia selalu mendukung. Mungkin temen. Dan ya men, ketika lu udah menjadi teman akan seseorang, lu cenderung akan melupakan sudut pandang objektif lu gitu. Lu akan menjadi subjektif, dan subjektivitas lu itu adalah untuk membela teman lu karena lu kenal dia, orang lain gak kenal dia. Cuman kadang itu bisa ngebutain diri gitu. Yang gue takutin tuh, itulah kenapa gue tuh punya temen gak banyak amat di YouTubean ini. Karena takutnya ketika gue temenan sama orang ini, ketika orang ini kenapa-napa, gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Pegiat perlindungan anak, termasuk Komnas Perlindungan Anak itu dilecehkan oleh peristiwa itu. Karena peristiwa... Oh iya sih bener. Dari peristiwa ini, yang pasti merasa diinjek-injek banget harga dirinya adalah KPAI sendiri. Pasti loh. Pasti. Pelaku ini korbannya anak-anak. Dan KPAI emang pada dasar, beberapa waktu lalu kita sempat bermasalah kan sampai KPAI gitu. Tapi untuk kali ini mereka ada di pihak kita gitu. Dan kita juga ada di pihak mereka. Kita tahu apa yang mereka rasain kali ini. Dan ini adalah hal bagus untuk mereka marah-marah. Atau kejadian, atau apa yang dia lakukan, kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana khusus yang tidak boleh diekspos. Ini seolah-olah dia baru pulang dari satu laga pertandingan menang gitu. Itu membuat sakit hati Komnas Perlindungan Anak dan para pegiat-pegiat perlindungan anak. Karena apa? Hampir 20 tahun kita memperjuangkan bagaimana kita memutus mata rantai kejahatan seksual itu. Jadi tidak sia-sia gitu. Dang, that's a good word. Ketar-ketir gak ya orang-orang yang bikin acara TV itu ya? Ngilu sih gue yakin mereka. Dalam hati mereka pasti pada bingung gitu. Kayak kayaknya kita lagian masa men gini. Gue pernah menghadiri sebuah acara TV untuk ada di balik layar aja, untuk ngeliat gitu. Dan orangnya tuh banyak loh. Gak satu atau dua orang, banyak. Masa yang gak ada satupun dari mereka yang bilang kayak kayaknya kita gak boleh deh ngelakuin ini. Masa gak ada sih itu? Sekarang kalau udah kayak gini gimana? Dah lu bingung kan? Ya cuannya udah dapet, terus apakah karena udah dapet cuan selesai gitu? Ini jadi sia-sia karena apa? Bangga sekali ketika dia keluar dari penjara, walaupun kawan-kawan itu dia sudah menjalani hukuman karena kesalahannya. Kalau dalam konteks predator kejahatan seksual, dimanapun di dunia itu harus sembunyi, nggak menunjukkan diri. Maka di Indonesia itu untuk memantau seperti Saipul Jamil itu harus dipasang chip supaya kita tahu kemana dia pergi. Apa yang ditakutin adalah untuk melakukan hal itu kembali ya? Takut hal itu terjadi lagi gitu. Maka dia akan melakukan kejahatan seksual lagi gitu loh. Oleh karena itu nanti kawan-kawan saya, Ibu Rustin sebagai Dewan Pengawas
Ibu Ima sebagai komisioner dari Komnas Perlindungan Anak yang memantau hak-hak anak di Indonesia, lalu Ibu Lia sebagai PLT Sekjen Komnas Perlindungan Anak akan memberikan komentar itu. Tapi saya ingin sampai ke pagi hari ini tegas, boikot Saiful Jamil dari seluruh tayangan-tayangan televisi. Kalimat itu, dan udah sewajarnya Bapak ini semarah itu gitu. Dan kalimat boykot ini tuh bukan main-main, men. Bukan yang kayak kasus, maksudnya udah banyak lah gitu orang-orang di beberapa tahun lalu yang pada akhirnya diboykot, tidak boleh masuk TV tapi karena alasan-alasan tertentu. Kalau alasan ini kayaknya kita semua setuju deh sebagai penonton gitu, sebagai orang-orang yang menikmati televisi, bukan followersnya dia yang di IG yang malah mendukung dia. Saya kecewa juga pada seorang yang bernama Inul Daratista yang mengatakan bahwa dia tidak suka Saiful Jamil dibully. Saya cuma pengen tanya sama Bu Inul, kalau anak Anda menjadi korban, apakah Anda juga akan bicara seperti itu? Oh iya. Tolonglah. Ini adalah sebuah kalimat yang sekiranya Inul Daratista ngomong kayak gitu, ngomong kayak yang biarkan dia eksis lah, terus dia bilang kalau nggak suka abangnya dibully and so on bla bla bla. Mereka tuh menganggap ini temen dan ngambil sudut pandang atas nama teman, ngambil sudut pandang si orang ini gitu yang tidak seharusnya ada di TV. Tapi kalau misalkan mereka mau ngambil sudut pandang dari korban yang mana akan seumur hidupnya diingat, atau mungkin teman-temannya dia akan selalu mengingat kalau dia adalah korban dari orang ini, apakah sekiranya mereka masih dapat berpikiran seperti itu? Apakah mereka nggak pernah sekalipun ada di kepala korban gitu untuk mikirin kayak kira-kira korbannya gimana, kira-kira apakah bisa hidup tenang gitu? Kalau misalkan temannya sendiri ini teman-temannya kaya, dan ketika lu ada di society orang kaya, mungkin lu bisa minjem duit sama mereka, mungkin pada akhirnya lu akan bisa masuk TV dan dapat cuan cepat kemudian kaya. Tapi kan korban enggak gitu. Apakah mereka tidak pernah untuk melihat dari sudut pandang korban? Kalimat itu tuh jadi aneh, jadi ngebikin orang-orang sebel, malah jadi ngebikin diri mereka sendiri yang kena masalah gitu. KPI kirim surat ke 18 satu stasiun TV, ingatkan sensitivitas dan etika publik. This is the word I'm looking for. Etika publik. Kalau misalkan stasiun TV bisa buat bahkan nyensor Sandy Tupai yang pakai bikini, harusnya mereka bisa juga dong untuk menghilangkan orang ini gitu. Ini sebagai konteks untuk pengetahuan lu juga ya, KPI itu tidak bisa menyensor. Yang bisa menyensor itu cuma stasiun TV tersebut. Stasiun TV ini ketakutan. Saking takutnya akan dikirimi surat atau diberikan peringatan, mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menurut mereka aman. Dan aman di mata mereka adalah dengan menyensor Sandy si Tupai yang lagi make bikini, atau pentil sapi yang lagi diperes sama orang lagi liputan. Kalau misalkan mereka bisa ngelakuin itu, masa kagak bisa diilagin sih? Kenapa malah didatengin gitu? Otak ya kadang. Pentil sapi bermasalah sama orang, kagak. Emang orang ini bisa diperas keluar susu? Anjing bisa sih, tapi Kominfo minta KPI perhatikan masukan masyarakat. Tahu gak sih ini? Ngebawa nama ini tuh ngebawa nama orang ke dalam sebuah masalah ketika orang ini bahkan sedang memiliki masalah, itu terumit loh. Kita tuh mikirnya gimana mereka mau ngurusin orang lain kalau di dalam mereka aja bermasalah. Aneh banget. Intinya karena perkara ini, karena hal-hal semacam ini, ada orang yang ngebikin petisi di change.org. Dan mungkin lu udah nantanganin ini, gue gak tahu. Tapi intinya udah ada hampir 500.000 orang ketika gue ngebikin video ini. Gue gak tahu kapan, linknya bakal gue taruh di link di description video di bawah. Kalau lu pengen tanda tangan juga silahkan. Karena dengan adanya change.org ini, orang-orang pasti bakal ngebuka mata mereka, terus sadar kalau misalkan ya ini bukanlah sebuah hal yang bagus untuk dilakukan.
Saiful Jamil bebas setelah mendapat remisi sebanyak 30 bulan. Yang seharusnya hal ini tidak layak ia dapatkan. Ketika orang-orang ini, let's say temennya atau orang-orang di Instagram ini yang seolah-olah mereka kayak bangga banget dia balik. Semangat berkarya kembali Papi Uns, bahagiaks. Ini orang, gue selalu mempertanyakan kredibilitas dari omongan orang-orang yang ngomongnya aja make X. Itu selalu gue pertanyakan, tahu. Lu mainnya kemana gitu? Lu obrolan lu sama orang-orang macam apa gitu? Dan gue nggak heran kalau lu ngedukung orang-orang kayak gini untuk kembali masuk ke acara TV yang rata-rata ditonton oleh ibu-ibu dan anak yang lagi belajar di rumahnya. XX, bahagiaks. Bahagiaks apaan bahagianya? Oh, goblok. Tol. Orang-orang ini tuh apa ya? Tadi gue pengen ngomong apa sih? Lupa kan anjing tuh. Ini siapa sih namanya nih? Gue cari nih. Ini siapa nih? Uns biji mata lu. Kim Jong Un siapa? Katanya orang-orang di negara ini benci akan ketidakadilan. Tapi ketika disuguhin ketidakadilan di depan matanya, masa begitu kelakuannya? Aneh. Gue makin ngelihat ini makin pengen pindah anjing. Gak pengen gue di Indonesia. Mending di Indomaret, adem. Ada ATM, duit tinggal ngambil di laci, makanan banyak. Nah nih. Dia pakai baju Saiful Jamil official di YouTube. Astaga. Dia mau masuk YouTube ceritanya. Astaga. Tolong YouTube pahami ke apa pemikiran kami YouTube. Di boykot, Saiful Jamil minta maaf. Saya sudah menebus kesalahan saya. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. I don't know man. Sekarang gue minta pendapat lu aja nih. Apa yang sekiranya ada di kepala lu tentang perkara ini. Dan by the way, stasiun TV-nya pun udah minta maaf tentang perkara ini. Kami menerima kritik dan masukan terkait program yang tayang pada hari Jumat 3 dan live loh acaranya ya. Acaranya live dan di parkiran ngobrolnya. Kami mohon maaf atas tayangan tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus dan telah melakukan evaluasi untuk menyeluruh untuk menjadi pembelajaran dan perbaikan ke depannya. Terima kasih. Mulai sekarang carilah orang-orang berprestasi, bukan orang yang mencari sensasi. Kayaknya dari dulu omongan itu udah ada tapi tidak kunjung dilakukan. Tapi ya gue rasa itu aja apa-apa yang gue pikirin di kepala gue. Mungkin lo bisa tambahin lewat diskusi di kolom komentar di bawah. Mari kita lanjutkan dengan beberapa perkara lainnya. Dan gue gak tahu men, kayaknya yang perkara kasus salah satu institusi itu tidak bisa dibahas karena ngebahas orang ini juga rada-rada nyilu tahu sebenarnya. Maksudnya dia bahkan berani untuk menyuap majelis hakim 250 juta. Apakah ada jaminan untuk dia? Nah ya udah. Gimana pendapat lu tentang perkara ini? Gue yakin lu kesel. Gue tahu lu kesel. Kita semua kesel. Kita semua yang masih punya nalar harusnya kesel sama perkara ini. Tapi apapun itu lu bisa tulis saya pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Lo bisa ikut tanda tangan tentang petisinya di link yang ada di description box di bawah. Like, comment, subscribe, I don't know, you know me. Lu tau lah, lu udah ngikutin gue dari lama. Anyway, kalau lu masih punya nalar, harusnya ketika ada dia lu matiin TV lu. Dan gue juga nggak tahu apakah dengan gue ngebikin video ini gue malah makin menyebarkan namanya. Gue nggak tahu, tapi kayaknya gue menyebarkan namanya. Ketika lu memberikan panggung, tapi panggung itu lu bakar. Ketika ngasih tahu ke orang, harusnya dia tidak ada panggung lagi. Dan harusnya itu yang orang-orang lakuin terhadap dia. Anyway, itu aja buat video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Love you all so much. It's been hard, really hard. Nama gue Andri, sekian dan apakah kawan-kawan ini adalah pengalihan isu? Apakah ini akan menjadi seperti hal-hal lainnya? Kita tidak tahu. Apakah sengaja gitu orang-orang kayak menyiapkan mobil dan bunga itu untuk membuat ramai agar satu dan lain kasus yang sedang menjadi pikiran masyarakat tertutupi? Kita tidak tahu. Bayangin aja kita kayak NPC di game-game MMORPG atau kita tuh mobil di Need for Speed yang ada tapi ya udah cuman buat selingan aja.
Atau kita tuh kayak orang-orang figuran di FTV yang cuma numpang lewat gitu. Kita tidak penting-penting amat. Jadi kebanyakan orang penting itu melakukan cara supaya kita tidak memikirkan aksi penting itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya Allah. Oh, semoga ya. Gue pengen ya gitu lah. Cabut gue. Thank you so much. Bye.